Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Enjang Bahrul Hayat dari program studi manajemen kelas manajemen karyawan B Universitas Galuh. Sini saya akan menyampaikan membacakan materi dari dosen yang terhormat Bapak Mukhtar Abdul Qadir SEMM mengenai mata kuliah Sistem Informasi Manajemen mengenai standar operasional prosedur atau singkat SOP. Prosedur operasi standar atau standar operasional prosedur, kalau dalam bahasa Inggris standar operating procedure yang dapat disingkat sebagai SOP adalah suatu alur atau cara kerja yang sudah terstandarisasi. Standar operasional prosedur ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk bersifat pengikat dan direktif. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur atau langkah-langkah tertulis yang pasti. SOP disusun sesuai dengan kebutuhan, visi, dan misi masing-masing perusahaan atau organisasi dengan tujuan yang berbeda-beda. Menurut Sailendra, dalam bukunya, standar operasional prosedur adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Fungsi dari SOP yaitu diantaranya satu, memperlancar tugas petugas atau pegawai maupun tim atau unit kerja. Dua, sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan. Tiga, mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah dilacak. Empat, mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Lima, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Selanjutnya manfaat dari SOP yaitu menurut Permenpan nomor PER garing 21 garis miring M strip PAN strip 11 2008. Manfaat SOP diantaranya itu sebagai standarisasi cara yang dilakukan dalam penyelesaian pekerjaan khusus, mengurai kesalahan dan kelalaian, menjadikan staf lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam sehari-hari, meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas, menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Menciptakan bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya, menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik, menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan, membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Dalam SOP itu terdapat simbol atau lambang ya, flowchart. Sini ada beberapa lambang dalam membuat SOP ya, itu harus sesuai dengan aturannya. Ada flow direction, simbol itu ada terminator simbol, konektor simbol, processing simbol manual, simbol decision, simbol input output, simbol punch card dan lain-lain. Itu bisa dilihat. Selanjutnya, di sini terdapat contoh ya, memberikan contoh SOP karena saya bekerja di lembaga pendidikan, yaitu saya mencontohkan SOP dalam PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Di sini terdapat logo organisasi ya, logo lembaga. Judulnya penerimaan peserta didik baru atau disingkat PPDB. Tempat kerja SMP Islamiyah Ciawi. Kode 009/2/2021. Keluarkan tanggal 4 Februari 2021. Yang pertama,
Panitia, sini ada panitia, ada wakasek, kepala sekolah, dan calon siswa. Panitia mulai itu setelah menyelesaikan draft Juknis PPDB, itu melakukan rapat pembahasan dari draft Juknis tersebut, semua kasek dan kepala sekolah. Setelah rapat, itu disahkan oleh kepala sekolah. Setelah sah draft tersebut, itu panitia mempersiapkan aplikasi PDB untuk input data pribadi serta nilai siswa. Selanjutnya, dari panitia Kokasek itu selanjutnya sosialisasi PPDB pada calon siswa ya. Setelah sosialisasi itu bimbingan teknis panitia PPDB. Setelah dilakukan pelaksanaan PPDB itu dari panitia sekolah ya. Setelah pelaksanaan PPDB itu calon siswa itu mengambil formulir penerimaan peserta didik baru. Calon siswa mengambil, lalu setelah diisi, itu diserahkan kembali kepada panitia, dan panitia melakukan entry data, menginput data. Itu setelah itu panitia memverifikasi data calon siswa itu dengan bukti fisik. Setelah itu calon siswa akan menerima tanda bukti pendaftaran setelah di entry data oleh panitia, yaitu siswa menerima tanda bukti pendaftaran bahwa dia sudah mendaftar. Setelah itu monitoring pelaksanaan PDB, ya, monitoring dan evaluasi kepala sekolah terhadap panitia. Setelah itu selesai. Dokumennya ada draft, ada data, ada formulir, ada hasil PDB. Ya, sekian bahasan dari saya. Atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.